Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang sangat saya hormati, di dalam bulan Ramadan ini ilmu kita harus bertambah. Pengamalan ajaran Islam juga harus meningkat, wawasan kita harus semakin luas. Karena itulah kita perlu memahami banyak hal yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antaranya ialah apa yang kita kenal dengan sebutan Islam berkemajuan. Ini milik Persyarikatan Muhammadiyah. Ini sebagai pengetahuan bagi kita semua bahwa Islam yang dikembangkan, yang diperjuangkan oleh Muhammadiyah adalah Islam berkemajuan. Apakah itu Islam bentuk yang lain? Bukan. Itu sesungguhnya adalah hakikat dari ajaran Islam itu sendiri, karena yakin bahwa apabila kita memahami Islam ini dengan benar, apabila kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, maka pasti umat kita akan menjadi umat yang maju. Kalau negara kita tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, maka bagi umat Islam bukanlah negara yang maju. Karena itu ini harus ditekankan bahwa Islam adalah agama yang membawa kemajuan. Apabila kita pahami dengan benar, apabila kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, maka pasti umat kita akan menjadi umat yang maju. Apa kira-kira ciri dari Islam berkemajuan itu? Yang pertama adalah at-tauhid, al-mabni 'ala tauhid, yang didasarkan atas tauhid, yang bermakna kita yakin akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin bahwa Allah lah yang menciptakan, memelihara alam semesta ini. Allah lah zat yang patut disembah. Tetapi tidak berhenti di situ, harus dilanjutkan dengan perjuangan untuk membebaskan manusia dari kemusyrikan, membebaskan manusia dari takhayyul. Takhayyul itu artinya khayalan, imajinasi. Kita menghayal sendiri kemudian dianggap sebagai akidah. Harus dibersihkan dari khurafat. Khurafat itu asal artinya adalah cerita yang tidak jelas sumbernya, tidak jelas asal usulnya. Maka harus bebas dari itu. Juga bertauhid berarti kita harus membebaskan manusia dari kezaliman, membebaskan manusia dari penghisapan oleh manusia atas manusia yang lain. Artinya harus dengan menegakkan keadilan, harus menegakkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Inilah prinsip dari tauhid yang diperjuangkan atau yang menjadi ciri dari Islam berkemajuan itu. Yang kedua adalah ar-ruju' ilal Qur'an was sunnah. Secara harfiah artinya kembali kepada Quran dan Sunnah. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasulih." Aku tinggalkan dua hal yang apabila engkau berpegang teguh padanya, engkau tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka Al-Quran dan Sunnah ini harus menjadi rujukan dalam semua hal. Perilaku kita apakah benar atau salah, itu rujukannya adalah Al-Quran. Apakah perbuatan kita baik atau tidak, rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Al-Quran dan Sunnah kita mengambil inspirasi, mengambil semangat, mendapatkan sentuhan-sentuhan al-hidayah yang harus kita ikuti agar kita menjadi orang yang selamat fid dunya wal akhirah. Yang ketiga, ciri dari Islam berkemajuan itu adalah tanmiyatul wasatiyah, mengembangkan wasatiyah, karena Islam itu adalah agama wasatiyah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang di tengah-tengah, yang tidak terlalu kiri dan tidak terlalu ke kanan, yang tidak terlalu konservatif, kuno, dan juga tidak terlalu liberal, bebas. Jadi kalau terlalu konservatif berarti pikiran kita tidak berkembang, tapi kalau terlalu liberal berarti kita melepaskan diri dari Al-Quran dan Sunnah. Maka kita harus wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan demikianlah kami jadikan, kata Allah, kamu semua ini umat wasaton, umat yang berada di tengah-tengah dunia ini, untuk menunjukkan keunggulan dan keutamaan ajaran Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah wasatiyah yang sesungguhnya Islam itu sendiri adalah agama wasatiyah. Kalau tidak wasatiyah berarti ghulu. Nabi kita mengingatkan iyyakum wal ghulu, janganlah engkau berbuat keterlaluan. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, kata Allah di dalam Al-Quran. Wahai ahlul kitab, janganlah engkau berlebih-lebihan di dalam soal agamamu. Jadi peringatan-peringatan inilah yang mendorong kita untuk menegaskan bahwa Islam itu adalah agama wasatiyah. Orang sekarang mungkin bilang moderat, tapi moderat ini tidak cocok 100% dengan arti wasatiyah. Hanya kurang lebih saja, tapi yang pasti kita gunakan istilah wasatiyah tanpa terjemahan, karena kurang lebih saja artinya adalah moderat. Bukan berarti bahwa moderat ini tidak punya pendirian, tidak amar ma'ruf nahi munkar. Moderat dalam makna tidak terlalu kanan dan juga tidak terlalu kiri, tidak tasyadud. Tasyadud itu artinya kenemenen gitu. Misalnya ada orang menjamak sholat, dia katakan ini tidak boleh, masa menggampang-gampangkan katanya. Padahal menjamak sholat atau mengqashar sholat itu ada tuntunannya kalau kita sedang musafir. Tapi orang yang tasyadud tidak mau, dia lebih baik memaksakan diri untuk tetap tidak mau jamak dan qashar walaupun dalam keadaan yang menyusahkan. Nah, itu artinya tasyadud. Dan banyak hadis Nabi yang melarang kita bertasyadud di dalam soal agama, dalam soal sholat, dalam soal puasa, dan lain sebagainya. Demikian juga tasahul, menggampang-gampangkan, itu juga tidak baik. Jadi sholat tidak masalah, asal sekali-sekali saja tidak sholat, saya kira tidak apa-apa. Nah, itu namanya tasahul. Nah, moderat ini adalah yang tengah-tengah yang paling baik itu. Kemudian yang keempat adalah ihya'ul ijtihad wa tasydid, menghidupkan ijtihad, menggunakan akal pikiran, berpikir dengan sungguh-sungguh, memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul untuk mengambil
atau memahami ajaran Al-Quran dan Sunnah. Selalu ijtihad ini dilakukan, tidak pernah berhenti. Orang terus berpikir bagaimana memahami ajaran Islam ini dengan benar, terus berpikir bagaimana melaksanakan ajaran Islam ini dengan sungguh-sungguh. Tajdid artinya adalah pembaharuan. Terus-menerus melakukan tajdid. Tidak puas dengan keadaan sekarang, harus lebih baik lagi, harus lebih maju lagi. Tidak puas dengan apa yang ada, apalagi ingin meniru orang-orang pada zaman dulu yang tidak ada dasarnya, alias taklid, karena taklid itu bertentangan dengan semangat ijtihad. Kemudian yang terakhir adalah tahqiqur rahmah lil alam, mewujudkan kerahmatan Islam ini bagi seluruh alam semesta. Bagaimana unggulnya ajaran Islam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Dan salah satu ciri di antara keunggulan ajaran Islam itu adalah kerahmatan ini. Kerahmatan, Islam membawa rahmat bagi seluruh alam. Islam adalah agama yang mensejahterakan, memuliakan manusia, agama yang menegakkan perdamaian, menegakkan keadilan, dan memerangi kezaliman. Semua itu adalah rahmat. Kalau kezaliman merajalela berarti malapetaka, maka Islam harus berjuang untuk menegakkan keadilan. Kalau tukaran terus, konflik terus, perang terus, nah ini bertentangan dengan prinsip as-salam, bahwa Islam itu adalah agama yang membawa perdamaian. Nah, dalam sejarah yang lalu, ini panjang ceritanya, bahwa Nabi juga pernah perang karena diserang oleh musuh, dikelilingi oleh musuh-musuh yang akan menghancurkan Islam, maka mau tidak mau Nabi Muhammad SAW berperang dalam arti mempertahankan diri, karena dalam situasi yang bahaya akan dihancurkan oleh kaum musyrikin, oleh kaum kafirin. Tetapi yang ideal menurut ajaran Islam adalah perdamaian, damai, rukun, sejahtera. Hadirin sekalian, itulah al-khasaisul khams, ciri yang 5 dari Islam berkemajuan itu. Nah, tugas kita sebagai jamaah Muhammadiyah bagaimana mewujudkan ciri-ciri Islam berkemajuan itu di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam mendakwahkan ajaran Islam ini supaya benar-benar membawa kemajuan bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.